Ya, selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan membahas satu topik menarik dari yang berhubungan dengan penjualan. Ya, para reseller atau apa ya, distributor produk mungkin ini bisa sedikit membantu. Jadi di aplikasi Excel ini saya ingin membuat satu topik, yaitu gimana kita merekapitulasi dari penjualan tapi dengan karakteristik price list. Jadi daftar harga berbeda terhadap member. Di sini itu ada indikator. Jadi setiap kita awal itu membuat daftar membernya terlebih dahulu. Kemudian nantinya kita ada price list juga dari harga 1 hingga harga 4 yang nantinya akan kita jelaskan setelah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel saya vitality.id. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas satu topik dari bagaimana cara kita membuat kategori member terhadap pembiayaan di Excel. Jadi penjualan itu mengikuti data member. Jadi seandainya kita punya bisnis online dengan kita memiliki berapa member sehingga price listnya berbeda-beda sesuai daftar harga. Sedangkan admin kita hanya tahunya ketika input dia keluar harga yang tertera. Itu contohnya. Ini kita buat jadi misal kita ini bulan 5, tanggalnya mungkin 20. Nah, di MSI 1 di sini mungkin saya untuk member kedua ya, Andika. Kemudian dia membeli produknya apa, kita cek prestisnya. Oh, dia K5 ini keripik gadung. Misal kita tulis K5 keripik gadung. Nah, kenapa NA di sini di data list member belum ada? Coba dicek. Nah, di sini dia sebagai apa? Oh, dia sebagai agen. Nah, data jenis member ini kita harus taruh di daftar setting kategorinya. Maka kita tulis di sini. Maka dia langsung keluar list karena dia menempatnya di agen. Agen ini levelnya adalah di level kedua. Jadi harga 1 adalah harga distributor. Di sini agen, kemudian di sini ada reseller yang ketiga, kemudian ini umum. Jadi nanti di sini di data penjualan ini akan keluar apa yang dibutuhkan. Sesuaikan. Caranya ya apa? Pertama, kita membuat daftar member terlebih dahulu, melainkan melalui ID member. Oke, ini kita buat secara normal saja. Untuk jenis membernya ini, untuk memunculkan menu drop-down ini bisa mungkin lihat di video sebelumnya, atau kita blok aja di sini foldernya. Kemudian kita masuk menu data, kemudian data validation, kemudian di sini pilih release, kemudian source-nya ini dilarikan ke menu member ini, kemudian oke. Ini sudah selesai. Ini cukup, ini aja pengaturannya. Setelah itu kita ketika membuat jenis member, maka kita membuat buku settingnya dulu. Di sini saya sudah membuatkan 4 jenis daftar member. Mungkin dari teman-teman bisa menambah sendiri. Itu kemudian di sini ada
kode tabel yang nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Yang selanjutnya kita membuat adalah press listnya juga. Ini seperti contoh, ini kode ini silakan membuat sendiri. Nanti melalui barcode. Seandainya saya ingin menggunakan barcode. Ini di sini saya memberi contoh tentang produk makanan yang sering biasanya dijual online sekarang. Jadi ini harga 1. Jadi kalau dia daftar sebagai distributor, dia dapat harga list yang nomor 1. Kalau dia sebagai agen, mungkin ini level 2. Kalau reseller saja yang hanya publish, kalau ada produk baru dia jual, baru diambil ke kita, maka kita kasih harga ketiga. Kalau enggak, dia sifatnya umum. Nah, kemudian kita membuat daftar penjualan. Di sini untuk pengaturan pertama kita hapus semua dulu. Saya hapus satu persatu ya. Ini kemudian di sini kita buat logika dulu untuk supaya nomor secara otomatis akan nampil. Yaitu pertama kita logikakan bahwa pakai menggunakan rumus if, sama dengan if. Saya anukan dulu ya, saya perbesar. Jadi di sini sama dengan if buka kurung, kita akan melogikakan bahwa apa? Ini pakai apa? Oh, pakai tanggal. Jadi karena syaratnya harus tanggal. Maka kita klik tanggal di sini kolom B5. Kemudian sama dengan kita uji apakah dia kosong. Kalau kosong itu petik-petik 2 kali. Kemudian maka kita kosongkan juga. Kalau tidak, maka diisi angka 1. Jadi ketika kita nulis 5 dan 5, dia akan muncul. Dan untuk logika yang di bawahnya itu nilai atas ditambah. Jadi sama dengan if 3 tanggal duduk juga diuji juga sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Kalau tidak, nilai angka atas jadi A5 ditambah 1. Oke, clear. Jadi apa? Tinggal ini drag ke bawah sesuai anunya kita. Terus misal kita pakai 200 inputan. Maka di sini otomatis ketika kita tulis 6, nah di sini langsung keluar ini 7. Nah, ini. Jadi nomor secara otomatis keluar sesuai pada ini. Sedangkan di sini kita buat ID member dan nama pelanggan. Maksudnya apa? Ketika di sini ini kan kalau di member misal MSI 001. Nah, maka harus ID membernya keluar, yaitu kita menggunakan formula sama dengan V lookup buka kurung lookup value-nya adalah ID member. Jadi pakai C5. Kemudian koma, ada yang titik koma, ada yang koma ya. Tabel array-nya adalah kita mengambil data member. Data member ada di data reseller. Di sini kita pilih mulai dari ID member. Pilih sampai ke sini, ke bawah pun terserah berapa. Kemudian kita tekan F4 karena untuk diabsolutkan supaya ketika kita tarik ke bawah dia tidak berubah detail tabelnya. Maka tekan F4. Kemudian koma. Di sini kita mulai dari ID member adalah B. B ini dihitung 1 detail tabelnya. Maka yang ini adalah kedua. Kita akan menampilkan kedua. Maka 2, koma, false. Oke, enter. Nah, ini akan keluar. Kemudian ketika kita drag ke bawah, di sini akan muncul error.
Nah, di sini kita karena apa? Cek errornya. Di sini tidak ada data. Akan terjadi error. Jadi kita harus uji keduanya. If jika ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Kalau tidak, keluarkan data ini. Maka yes saja, kita enter. Yes. Nah, maka ini. Tapi ketika ID ini tidak ada, MD, akan terjadi error lagi. Maka kita cek di sini. Ditambah juga di depannya if, yaitu if error. Jika terjadi error, maka di akhir koma, maka keluarkan pesan data reseller kosong. Kemudian petik, tutup, enter. Jadi ketika di sini kita tarik ke sini, nah di sini keluar. Nah, jadi untuk ini sudah selesai. Di sini apa? Ketika dia pelanggan umum, ketika misal ini tidak diisi, maka ini keluar untuk data nilai terakhir. Selanjutnya di sini juga. Nah, di sini jenis produk, kalau kode-kodenya, oke, kita hapus semuanya. Sama rumus untuk logika yang produk, yaitu VLOOKUP. Lookup value-nya dia menggunakan ini, koma, list kita ambil, kemudian kita F4. Mungkin ini untuk yang list ini kita bisa nanti membuat tidak terhingga data bawahnya, sehingga list ini terlalu tidak close data. Kita keluarkan ini dari kode, kita nomor 2, false. Caranya ini gini. Jadi di sini kita hapus saja nomor sampai absolut yang tanda dolar yang belakang. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Jadi ini berlaku untuk all data sampai ke bawah. Jadi tidak mengalami batasan data di bawahnya. Sampai entah 2000 data di bawah, dia ini akan tetap tercover. Kemudian di sini perlu diuji ulang. Jadi if jika ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Oke, yes. Nah, ini akan keluar ketika kita mungkin KK di sini. Maka di sini langsung kita buat if error aja. If error, jika terjadi error, maka kita keluarkan apa? 0. Maka produk 0. Jadi kalau kita tulis K1, dia langsung keluar. Selanjutnya kita akan membahas tentang di sini harga dulu. Tapi kita pakai rumus yang di sini, list, kita copy aja VLOOKUP-nya. Jadi kita copy, kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita hapus dulu fungsi error dan fungsi if-nya. Oke. Kemudian di sini kita kembali ke list. Ini kan sudah mengambil data kode. Kita kembali ke list. Di sini kalau kodenya ini 1, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita harus membuat data setting terhadap harga ini. Jadi harga ini mengikuti data setting. Jadi ini
kode tabel. Data distributor dia tabel nomor 3. Kalau yang agen dia tabel nomor 4 dan selanjutnya. Jadi ngikuti. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini. Yang perlu kita uji adalah di area ini kita taruh di nomor 6. Maka dia masuk ke nomor harga tarif nomor 6, 155. Oke, save aja. Ini rumusnya. Kemudian kita sisipkan satu. Yang kita perlu rubah adalah ini. Oke. Nah, yang pertama, rumus pertama adalah kita menggunakan logika if. Yaitu pengujiannya apa? Dia kalau seandainya ini kosong, data member kosong, maka tarifnya adalah ini. Jadi logikanya if jika data member ini sama dengan kosong, maka ini datanya. Oke. Yes. Oke, karena kenapa? Karena tidak ada value-nya. Jadi ketika dia kosong keluar ini. Kalau tidak, maka kita copy dulu yang di sini. Copy dulu. Oke, kita taruh ini belakangnya. Oke. Kemudian diganti, ini kita ganti 3 terlebih dahulu. Kita pakai 3. Jadi kalau seandainya kita uji coba dulu. Kalau dia kosong di sini, maka dia menggunakan data umum. Kalau seandainya kita pakai MSI 001. Nah, di sini langsung keluar data member. Nah, gimana caranya list ini mengikuti data pendaftaran member, jenis membernya. Jadi caranya yaitu pertama kita masuk penjualan, kita buat alat bantu terlebih dahulu. Kita insert. Nah, kemudian kita coba ambil data member. Jadi data member adalah kita mengambil data ini dulu. Jadi pakai rumus dengan VLOOKUP, ambil data member, buka, kemudian kita ambil data reseller, kita dari ini ID member sampai ke bawah terserah. Kemudian kita F4 supaya tidak jalan, koma. Nah, data membernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita urutan kelima. Koma, ini false. Nah, betul kan? Data membernya adalah distributor. Nah, dari data distributor ini kita mengambil kode tabelnya. Kode tabel di data setting. Caranya adalah kita harus membuat di sini kita kurung. Jadi di sini ini kita membuat VLOOKUP di dalamnya VLOOKUP. Jadi ini dibuat di kode tutup kurung menjadi objek. Kemudian di area depannya kita tulis VLOOKUP. Jadi ini nilai, ini value lookup-nya kita mengambil data seller. Kemudian tabel array-nya kita menggunakan tabel dari setting. Agen struktur umum. Kemudian koma. Dari koma ini kita keluarkan tabel kedua. Urutan ke sini. Kedua, koma, val. Yes. Ini kan sudah dapat rumusnya. Rumus dari lookup-nya untuk memunculkan dia masuk tabel yang mana. Kita coba uji coba rumus ini dengan menggunakan kode di sininya kita rubah 2. Nah, dia sudah jalan ininya.
kita copy rumusnya di sini sampai jangan sama dengannya ikut ini, enter, di tab aja, kemudian kita taruh di area yang press list ini yang 3 ini diganti dengan rumus yang tadi, tapi buka kurung dulu, ini tutup, kemudian tutup, enter, maka ini sudah dihapus. Ini logikanya untuk pembuatan playlist. Kita tinggal drag ke bawah. Kenapa kok ini? Karena ininya belum, kalau ini kosong maka tidak ada, maka kita buat if error di paling akhir, if error, kemudian kita koma, kemudian kita buat, karena ini harga maka harus nilainya 0. Kita mungkin bisa double klik di ujung sini. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk harga jumlah terserah, ini rumusnya sama ini kali ini, mungkin itu. Jadi serangkaian pembuatan list dari ini manajemen press list pada sistem penjualan online. Jadi kita coba bisa uji coba, bisa kita buat MC3. Di sini kan masih kosong detailnya, maka reseller kosong, kita bisa masukkan file MC3 Anton, kemudian dia sebagai reseller, maka di itunya dia sebagai Anton di sini, maka langsung dapat harga reseller di sini. Jadi ketika input misal ini aja, misal ini MSI 01, kemudian di sini beli produknya ini, ini belum, kita klik aja. Oke, jadi ini keripiknya nilai MSI 1. Kenapa di sini kok itu? Karena di sini data setting tidak dikunci, jadi ini harus dikunci terlebih dahulu. Oke, maka ini, nah sudah. Jadi ini bisa MSI 1. Oke, ini beli produk juga ini, nah, jumlahnya 5. Jadi ketika admin kita input, dia tidak mengalami kesalahan ataupun perbedaan dari inputan list harga sesuai dari kategori press list. Lantas bagaimana kalau seandainya ternyata reseller ini dia naik tingkat? Kalau kita merubah di sini, maka detail penjualan kita tidak akan tercatat, melainkan berubah semua. Jadi kita harus, seandainya ini dia pertama ini Anton, pada ini bisa resellernya, kemudian karena dia mungkin penjualnya bagus, dia bisa naik level menjadi agen. Jadi kita bisa buat baru kode ininya, kode panggilnya, atau semisal ini dikasih 331, ini atas nama Anton, dia sebagai distributor atau sebagai agen naik level, mungkin di sini tanggal daftar. Tinggal di sininya kita pakai. Jadi ini tanggal daftarnya, supaya reseller kita yang tercatat.
oh yang Anton ini perkembangannya gimana dari reseller sampai jadi agen sampai jadi distributor, ini tercatat historinya. Jadi ketika di sini dia pakai semisal 10 bulan 10 ini tanggal 1, ini MSI untuk Anton dia kan 003.31 Anton kan, dia beli barang yang sama K1, harganya sudah berbeda di sini, tapi histori keuangan kita tetap tercatat. Mungkin itu sedikit gambaran cara membuat manajemen penjualan di sistem penjualan online yang saya mungkin bisa hanya sebagian kembangkan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.